Saya sekarang lagi menyukai seseorang perempuan. Spill dong, spill siapa? Ada. Ada di sini Ada nggak? di sini nggak? Nggak ada. Oh, nggak Oh nggak ada. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya belum pernah bertemu dengannya tahun sebelumnya sehingga sampai Januari kemarin saya ketemu dan awal saya menyukainya itu walaupun saya belum bertemu nggak tahu kenapa dia Suka aja ya? selalu datang aja ke kepikiran habis itu kayak tiba-tiba nangis gitu, mimpi juga sampai datang gitu. Oh, Dan saya datang ke mimpi. kayak bingung aja harus gimana gitu. Terus sampai dari awal memang niatnya saya ingin mendekatinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ya halal lah pokoknya. Sampai saya ketemu di suatu kegiatan di Januari kemarin. Di situ saya mulai memberikan perhatian ke dia, Mulai modus ya. Oke, siap. Dengan kenapa saya memberikan perhatian, saya di sisi lain juga nggak berani untuk mengungkapkannya gitu loh. Sehingga saya Oh, jadi Amir belum ngomong ke dia? belum. Dia tahu tapi? Kayaknya tahu dengan perhatian. Tahu soalnya udah perhatian. Cuma memang saya sudah beberapa kali berencana untuk menemuinya, cuma masih belum sempat buat menyampaikannya. Amir sekarang umurnya berapa kalau boleh tahu? 22 tahun. Oh, Masya Allah. Masih muda. Ini tetangga. Iya, tetangga ribut amat. Jadi Sabar. apakah baiknya disampaikan atau kalaupun memang baiknya nggak perlu disampaikan, tapi apa boleh saya selalu memberikan perhatian ke dia? Saran saya, Mir. Ini saran saya ya. Khususnya buat cowok ya. Kalau kalian ngeklik dengan seorang cewek, kalau kalian merasa punya perasaan yang kuat dengan seorang cewek, perjuangkan. Mir, gas. Perjuangkan. Bukan perhatiankan ya, perjuangkan. Beda loh ya. Nanti jangan disalah tafsirkan. Oh, saya disuruh perhatian. Bukan, perjuangkan. Apanya yang diperjuangkan? Jangan mudah menyerah, jangan lepaskan begitu aja hanya gara-gara pesimis, ngerasa nggak pede, belum siap, nggak akan direstui, bla bla bla. Perjuangkan sampai jadi. Makanya sekarang Amir udah punya sebuah motivasi nih buat sukses, buat lulus, buat nilainya bagus. Coba jadikan dia sebagai energi besar Amir buat lulus dengan nilai yang bagus, dengan kesuksesan yang luar biasa. Kalau perlu dari sekarang Amir selain kuliah mulai merintis usaha pelan-pelan, apa yang bisa dilakukan sehingga nggak usah lama-lama lah. Setahun lagi Ramadan tahun depan udah ada yang nemenin taraweh buat Amir. Saran saya perjuangkan. Nah, bagaimana dengan perhatian? Perasaan itu tidak dosa. Karena dia syai'un la yumlak, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Yang bisa berdosa itu adalah sikap kita. Makanya perasaan yang tidak bisa dikendalikan itu bisa jadi anugerah kalau sudah halal, tapi juga bisa jadi ujian kalau belum halal. Nah, konteksnya Amir sekarang, perasaan Amir itu masih ujian. Bisa nggak Amir tahan diri semampu Amir? Perhatian boleh, tapi sewajarnya. Karena takutnya kalau Amir nggak komunikasi sama sekali nanti hilang pula ya. Kan nanti lebih patah lagi. Tetap menjaga hubungan supaya nggak hilang, supaya nggak. Kan kalau udah nggak menjaga komunikasi takutnya malah jadi kayak masing-masing pergi tanpa. Ya gitu deh pokoknya. Jadi Amir, ini saran teknis ya, bukan nilai-nilai ideal ya. Ini hal-hal yang sifatnya life hacksnya. Amir jaga komunikasi sewajarnya, perhatian sewajarnya, tahanlah sekuat mungkin yang Amir mampu. Insya Allah semakin kuat Amir menahan diri, semakin indah nanti masa-masa pacaran halalnya. Kalau sekarang Amir nggak kuat nahan diri, masa pacarannya sudah mulai terkuras dengan energi yang udah dikeluarkan sebelum halal. Pasti jadi agak garing nanti pacaran setelah halalnya. Kalau pengen setelah halalnya pacarannya itu berbunga-bunga, kayak Ali dengan Fatimah, maka tahan diri sekarang. Karena cinta dalam diam itu simbolnya adalah Ali dan Fatimah. Mereka udah saling mencintai sejak masa kecil. Tapi mereka menahan diri, baru ngomong setelah menikah.
Maka Amir usahakan ditahan semampunya Amir, minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jagalah saya dari hal-hal yang mencela kehormatan saya, jagalah saya dari perbuatan dosa. Minta dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan jaga kita. Sebagaimana Allah menjaga Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi perjuangkan sampai halal. Jangan nyerah, jangan pasrah. Saya Baim. Baim Ada udah saya. gede. Ada saya. Baim udah gede. Beda lagi. Baim Itu- cilik kan? Iya. Beda lagi. Iya. Jadi gini Ustadz. Jadi saya beberapa waktu sebelumnya itu sempat berdiskusi sama sahabat saya Ustadz. Dan kebetulan Baim boleh Sahabat. mic-nya agak jauh dikit. Mic-nya jatuh udah. Nah, ya. Jarak Dia 5 bercanda jari. terus ya. segini ya. Kayaknya stand up comedian ya. Iya. Segini cukup Ustadz. Ya. Agak jauhan. Jadi sebelumnya saya sempat berdiskusi sama sahabat saya tentang salah satu ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, tapi kebetulan Pak Ustadz orangnya ada di sini sahabat saya. Boleh saya ajak berdiri juga Pak Ustadz? Boleh. Mas, Ini ribet ini. Anda. Ribet. Iya. Oh, ini sebelahnya. Iya, Oh. jadi namanya Kiwil Pak Ustadz. Aji. Oh, Aji. Udah Ya, jadi pakai nama tumpeng. saya Baim. Halo Abani, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya jadi mungkin pertanyaannya ini Pak Ustadz. Tapi saya diajak gimana? Mas, biasanya grogi. Oh, aman aja sih. Ini grogi. Ya enggak. Gini Pak Ustadz, di ayat Al-Baqarah 216 itu kalau nggak salah ya Mas, yang kemarin kita bahas ini soal adalah Kayaknya mereka menggantikan Kak Buni jadi MC. Enggak usah, enggak jadi, enggak boleh nanya. iya, apalagi kita harganya murah kok Pak Ustadz. Ustadz. Enggak, kita bisa ditawar, jangan dong Ustadz. Kemarin 250 ya? Enggak, 230. Lebih murah. Iya, jadi gini. Afwan, Afwan. Aduh, saya nyesel nunjuk dia. Jadi gini Pak Ustadz, jadi diulang-ulang gini mulu. Iya. Jadi di 216 itu yang kita bahas kemarin kan adalah hal yang baik untuk kita kadang belum tentu baik buat kita, dan sebaliknya hal yang buruk. Gimana? Saya bantuin. yang Oh, baik. bantuin dong, kemarin kan saya sebenarnya lupa. Sebenarnya ini ayat perang ya Ustaz. Iya. Tapi relate ke kita berdua yang Sama suka yang Pak Ustadz tadi jelasin Iya. juga relate. Kita kan suka discuss nih Ustaz. Jadi Mas Baim itu sama saya suka saling tanya, kan 216 itu ngejelasin apa yang kau anggap baik belum tentu baik gitu kan. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Contohnya teman saya ini buruk Pak Ustadz. Enggak, jangan dibilang di sini itu Iya, aib. perilakunya Iya. buruk, tapi kan ternyata Anda yang membawa saya ke sini Masya berhadapan Allah. dengan Pak Ustadz dengan teman-teman semua, berarti baik kan akhirnya. Amin. Boleh diselesaikan di belakang? Jangan Pak Ustaz. Jadi relate gitu. Kita tuh kadang-kadang memaknai baik yang seperti ini tuh gimana. Kita anggap ini tuh baik, tapi sebenarnya kata Allah enggak gitu. Iya, Tapi iya. kita maksa banget. Ya Allah, tapi ini tuh baik gitu. Iya, iya. Kayak misalkan saya kan sebelum ini pernah salah gitu Ustaz. Berhubungan sama seseorang gitu, tapi ternyata dia nikah sama- pacaran. Eh, Jangan berhubungan baik lah Ustaz. berhubungan baik aja. Pacaran bilang Eh, aja. Sebelum hijrah iya pacaran. Zaman jahiliyah Jahiliyah dulu ya. Iya, terus tiba-tiba dia menikah sama orang lain. Iya, betul. Menurut saya tuh harusnya lu nikah sama gua gitu. Kenapa lu sama orang itu gitu? Tapi kan ternyata saya nemuin ayat itu dan akhirnya saya diskus sama Mas Baim gitu. Iya, Nah, dan- mungkin bisa ditambahin. Ya kalau yang aku kemarin di case yang aku mungkin Mas Aji ini langsung marah Pak Ustadz, karena yang aku pikir tuh yang kita nggak buruk agak ternyata baik itu, apakah kita boleh mencopet tapi buat bantu-bantu Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya saya marah, Ustaz. Saya bilang itu nggak baik gitu. Nggak baik kan. ya? Jangan kayak gitu. Iya, gitu. mungkin itu aja Pak Ustadz, mungkin dijelaskan aja gimana sih gitu ya yang Memaknai. benernya. Memaknai. Yang baik versi Betul. Allah sama sebenarnya buruk itu ternyata ada kebaikannya gitu. Iya, Ustaz. gitu aja. Baik, oke. Tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Salah satu modal pertanyaan yang kreatif ya Kak Buni ya. Apa tadi pertanyaannya? Jadi gimana cara kita nggak maksa untuk merasa lebih tahu yang terbaik buat kita? Kan ayatnya bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Atau sebelumnya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kan kalimat terakhirnya yang jadi kalimat penutup dan inti. Allah lebih tahu sedangkan kamu nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Belajar merasa nggak lebih tahu dari Allah. Jangan sok tahu. Gimana cara belajar merasa nggak lebih tahu dari Allah? Tafakur.
tafakur. Coba sering-sering memikirkan, melihat, menemukan bukti-bukti Allah itu maha tahu, maha kuasa, maha perencana yang terbaik. Coba tafakur itu. Bagaimana bumi dan langit ini tercipta. Terserah mau mazhabnya apa. Apakah bumi ini bulat, apakah bumi ini flat. Terserah, yang penting bukankah di dalam bumi dan langit itu kita menemukan kebesaran Allah? Bagaimana Allah menjadikan bumi 7 lapis, langit 7 lapis, kemudian menjadikan matahari sebagai lampu, menjadikan bulan sebagai cahaya. Itu kan semuanya bukti-bukti untuk menemukan Allah itu lebih ngerti loh. Emang saya pernah menciptakan satu pun dari semua ini? Enggak. Kok saya ngerasa lebih tahu dari Allah? Saya ngerawat bumi? Enggak. Saya nggak pernah ngerawat bumi. Ngerawat hidup saya aja susah. Ngerawat satu kamar kos-kosan aja berantakan, apalagi ngerawat bumi. Allah bisa ngerawat bumi sebelum kita rusak, sebegitu sempurna. Saya pernah baca buku The Miracle Life of Plants sama Soil ya, tentang tanaman sama tanah. Itu 1 sendok teh tanah yang kita ambil mengandung sekian ribu mil jaringan komunikasi antar pohon. Kok bisa? Itulah kesempurnaan Allah. Pas saya baca tentang pohon, lebih dahsyat lagi. Misalnya pohon termbesi yang banyak di Jalan Soekarno-Hatta tuh. Pohon termbesi yang umurnya udah di atas 12 tahun, itu menampung air, setiap hari dia keluar lewat nano spraynya, saking nanonya sampai kita nggak sadar, tapi di bawahnya kita sejuk, itu tuh lebih daripada 1 mobil tangki air setiap hari. Artinya teknologi yang Allah ciptakan itu dahsyat, Allah nge-maintenance-nya itu sempurna, Allah merawat, merencanakan itu sempurna. Masa saya ngerasa lebih tahu dari Allah? Tafakur, mikir. Kan bahasa Arabnya mikir, tafakur. Ya, tafakur atuh, mikir kebesaran Allah. Nonton Nat Geo misalnya. Saya kalau nonton Nat Geo itu cuman nggak ngambil ujungnya aja kan. Ujung dari Nat Geo itu selalu evolusi kan. Tapi penjelasannya beberapa bisa jadi inspirasi walaupun bukan referensi. Sekedar inspirasi aja. Oh gitu ya. Di laut itu gitu ya. Di earth, ocean, animals, wild. Kan banyak tema tuh. Itu semuanya people, planet. Itu semuanya tentang hal-hal. Oh Allah hebat banget. Allah hebat banget. Ya udahlah. Saya emang gak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Jadi jangan sok tahu. Disitulah kita belajar. Banyak tafakur. Allahu a'lam.